Di dunia React, ada dua cara untuk membuat komponen, yaitu dengan kelas komponen dan functional komponen. Pembuatan kelas komponen harus mengextend React class komponen dan memiliki fungsi render. Sedangkan functional komponen hanya perlu untuk mereturn JSX. Ada tiga perbedaan dalam pembuatan komponen, yaitu cara memasukkan properti, menghandle state, dan siklus hidup. Sebagai contoh, kita akan memasukkan nama pada komponen card. Pada kelas komponen, pemanggilan properti bisa dilakukan dengan memanggil this, diikuti dengan props dan nama properti yang dimasukkan. Sedangkan untuk functional komponen, kamu bisa mengambil properti dengan menuliskan props pada parameter fungsi, dan kamu bisa memanggil props.name ketika render. Ada cara yang lebih simpel, yaitu memecah objek props dan langsung mengambil name sehingga tidak perlu lagi menuliskan props. Selanjutnya adalah cara menghandle state, di mana kita akan membuat aplikasi counter dengan kelas komponen dan functional komponen. Pada kelas komponen, state harus diinisialisasi pada konstruktor dengan this state diikuti dengan objek yang akan kita set. Lalu untuk menampilkan state, kita bisa memanggil dengan this state counter. Kita buat button untuk mengubah state dengan this set state diikuti dengan objek yang akan kita ubah. Bisa kita lihat bahwa kelas komponen memiliki banyak perulangan penulisan this state. Oke, mari kita lihat functional komponen menghandle state. Pada functional komponen, kita akan dikenalkan dengan hook bernama useState, di mana kita memiliki counter dan set counter. Counter adalah variabel atau getter yang bisa kita gunakan untuk menampilkan nilai. Sedangkan set counter adalah fungsi setter untuk mengubah state dari variabel counter. Lalu kita bisa menginisialisasi nilai awal counter di sini. Karena counter adalah getter, jadi kita bisa menggunakan variabel counter untuk mengetahui nilai counter saat ini. Dan untuk mengubah state, kita menggunakan set counter di button kita yang akan menambah nilai +1. Ketika kita membahas tentang program, kita harus tahu bagaimana siklus hidupnya, atau biasa disebut dengan life cycle method. Pada kelas komponen, kita mengenal 3 siklus hidup, yaitu komponen didMount, komponen didUpdate, dan komponen willUnMount. Komponen didMount adalah fungsi yang akan berjalan sekali setelah React selesai melakukan render. Komponen didUpdate adalah fungsi yang akan berjalan ketika ada perubahan state, jadi fungsi ini dapat berjalan berulang. Komponen willUnMount adalah fungsi yang akan berjalan ketika suatu komponen akan dihapus. Untuk functional komponen, kita tidak menggunakan fungsi tadi, namun kita akan berkenalan dengan hook baru, yaitu useEffect. Ketika kita menuliskan useEffect, dan parameter pertama diisi dengan fungsi, maka dia akan selalu berjalan ketika ada state yang berubah. Maka useEffect ini adalah pengganti untuk komponen didUpdate. Jika parameter kedua diisi dengan array kosong, maka useEffect ini akan berjalan hanya sekali setelah selesai render. Cara ini adalah pengganti untuk komponen didMount. Ketika kita menambah return pada useEffect, dia akan berjalan ketika komponen akan dihapus. Maka dia adalah pengganti untuk fungsi komponen willUnMount. Kamu bisa menggunakan kedua cara tadi untuk membuat komponen dalam satu aplikasi. Akan selalu ada pro dan kontra pada setiap perbedaan, namun besar kemungkinan bahwa functional komponen akan lebih banyak digunakan untuk penggunaan React di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kamu suka video ini, dan kita akan bertemu pada video selanjutnya.